Lalu penjual jimat pun menulis sedikit Al-Quran di raja-raja yang telah ia tuliskan tadi. Demi Allah, tidak ada musuh-musuh Islam yang menghina Al-Quran seperti penghinaan yang dilakukan oleh mereka, para penjual jimat. Majelis bijak, meneduhkan hati, mencerahkan jiwa. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Kita melanjutkan bahasan kita bab yang ke-8, bab ma jaa fir ruqa wa tamaim. Bab tentang ruqyah. Ar-ruqa jamak dari ruqyah. Ruqyah dan tamaim. Dan tamaim adalah dan tamaim adalah jamak dari tamimah. Jadi ruqyah, ruqa jamak dari ruqyah dan tamaim jamak dari tamimah. Kata plural dari tamimah. Jadi bab tentang ruqyah dan jimat-jimat. Pembahasan ini adalah kelanjutan dari bab sebelumnya tentang jimat, ya. Dan telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwasanya jimat, ya, telah diingatkan dengan tegas oleh Nabi SAW bahwasanya itu merupakan bentuk kesyirikan. Dan sudah kita jelaskan pula bahwasanya syirik adalah dosa terbesar. Meskipun jimat pada hukum asalnya adalah syirik kecil, tapi syirik kecil itu termasuk dosa besar. Dia dinamakan kecil hanya untuk membedakan antara apakah menjadikan seorang murtad atau tidak. Kalau syirik besar menjadikan seorang murtad, syirik kecil tidak murtad. Kalau syirik besar kekal di neraka, kalau syirik kecil tidak. Tetapi meskipun namanya syirik kecil, dia juga dosa besar, ya. Dan pembahasan ini tetap sangat perlu, ya, karena jimat masih banyak tersebar di tanah air kita, bahkan di dunia ini, ya. Masih banyak tersebar jimat, masih banyak tersebar raja-raja, ya. Kemudian masih banyak juga orang jualan jimat, ya. Masih laku juga. Kalau enggak laku enggak mungkin mereka jualan, ya. Berarti masih banyak yang jual, masih banyak yang beli, ya. Kita bacakan bab ma jaa fi ruqa wa tamaim, bab tentang ruqyah dan jimat-jimat. Kata penulis Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, wa fi sahih an Abi Bashir Al-Ansari radhiyallahu anhu. Dalam hadis yang sahih, maksudnya sahih Bukhari dan sahih Muslim. An Abi Bashir Al-Ansari, dari sahabat Abu Bashir Al-Ansari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'dhi asfarihi. Suatu hari Abu Bashir ini Al-Ansari bersama Nabi dalam sebagian safar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa arsala rasulan, maka Nabi pun mengutus seorang utusan dengan memerintahkan kepadanya alla yabqayanna fi raqabati ba'irin qiladatan min watrin au qiladatan illa qutiat. Utusan ini kemudian menyampaikan pesan kepada para sahabat, jangan biarkan ada di leher onta sebuah kalung yang terbuat dari watar. Watar itu adalah senar atau tali busur yang digunakan untuk memanah, au qiladatan, atau kalung apapun, illa qutiat, kecuali diputuskan. Hadis ini, ya, menjelaskan tentang peringatan keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bahaya jimat, dan jimat itu tidak terbatas dipakai oleh manusia saja, bahkan juga dipakai oleh hewan, ya. Di zaman dahulu, ya, orang memakai jimat dikalungkan kepada leher hewan. Contohnya hewan onta. Jadi mereka mengkalungkan kalung yang terbuat dari watar. Watar itu adalah tali yang digunakan untuk busur panah. Kalau sudah usang busur panah tersebut, talinya sudah tidak dipakai, maka talinya diambil dijadikan apa? Dijadikan jimat, ya. Dijadikan jimat, ya. Dan Nabi SAW melarang, bahkan Nabi perintahkan secara khusus. Kalau ini perkara sepele, ngapain Nabi sampai ngutus utusan untuk memerintahkan memutuskan jimat-jimat tersebut? Padahal jimat-jimat tersebut tidak dipakai di manusia, tapi dipakai di hewan.
Tapi Nabi suruh untuk putuskan. Berarti Nabi dalam kondisi safar banyak kegiatan, tetapi Nabi ternyata meskipun dalam kondisi safar, meskipun jimat itu hanya di hewan, dan Nabi tidak, tapi Nabi tetap memberi perhatian besar, memerintahkan untuk memutuskan jimat-jimat tersebut. Sudah kita jelaskan ya, coba lihat halaman 58 ya. Yang punya buku, sudah difotokopi semuanya? Belum ya? Yang baru 100 ya. Dibagikan ya. Disebutkan ya, sebenarnya kita jelaskan bahwasanya jimat itu bersifat umum dari sisi bentuk dan dari sisi di mana digantungkan. Bentuknya mau apa saja, kemudian digantungkan di mana saja, maka itu jimat jika tujuannya adalah untuk menolak bala atau untuk menghilangkan bala. Itu tujuan jimat. Segala sesuatu yang digantungkan atau ditempelkan atau dipasangkan dimanapun dalam rangka salah satu dari tujuan menolak bala yang datang atau menghilangkan bala yang sudah menimpa, maka itu adalah jimat. Termasuk watar tali busur yang digantungkan di onta dalam rangka untuk menolak bala, maka itu merupakan kesyirikan. Saya sebutkan di sini ya, maka semua yang digantungkan, diletakkan atau ditulis dalam rangka untuk menolak bala, maka termasuk jimat. Apakah yang digantungkan dalam bentuk tali ataukah senar ataukah kain ya, ataukah kulit ataukah janur kuning ya. Sebenarnya bunga-bunga ya, tulang hewan, akar pohon, benda laut seperti kerang, keong, kepiting, enggak ada kepiting situ. Logam tertentu atau yang lainnya dalam rangka untuk menolak bala, maka itulah jimat. Itu adalah jimat. Jadi kalau kita dapati di rumah ada orang gantung janur kuning, itu buat apa ini? Supaya tidak masuk bala, itulah jimat. Kalau buat hiasan bukan jimat. Kalau buat hiasan bukan jimat, tapi kalau janur kuning tersebut diikatkan dalam rangka menolak bala atau mendatangkan rezeki ya, atau menghilangkan bala ya, maka ini adalah kesyirikan ya. Apapun yang digantungkan. Ya, sebagian orang mereka memakai kalung dari tulang ya. Tolong ibu maju-maju ibu biar yang belakang bisa masuk. Tolong rapat-rapat sedikit ibu-ibu. Baik, kita lanjutkan ya, kita lanjutkan. Silakan. Jadi semua yang digantungkan, apakah janur kuning, apakah tulang, apakah akar, dan saya lihat orang ya, mereka pakai logam tertentu, mereka bikin gelang. Katanya logam ini, mereka meyakini logam ini ditakuti oleh jin misalnya, atau mereka pakai akar tertentu, mereka pakai jelek kalau kita lihat, tapi mereka pakai sengaja. Ya, saya tanya, ini buat apa? Ini kalau ini bisa menolak bala atau menghindarkan sihir atau menjauhkan dari gangguan jin, ini semua syirik. Ya. Pokoknya kalau tujuannya menolak bala ya, atau untuk menghilangkan penyakit, maka itu adalah jimat ya. Nanti dukunnya yang jualan itu mengatakan jin tidak suka kalau ada orang pakai akar ini. Tahu dari mana inti kalau jin tidak suka orang pakai akar ini? Tahu-tahu jinnya lebih naksir gimana? Jadi dibuat cerita seperti itu. Ini sebenarnya kita bukan pakai jimat Ustaz, tapi memang jin itu tidak suka kalau sama akar seperti ini. Dia enggak kuat dengan bau seperti ini misalnya. Dibuat cerita-cerita sehingga akhirnya orang pakai jimat tersebut ya. Ini adalah kesyirikan. Kemudian dimanapun digantungkan, mau digantungkan di tangan, mau digantungkan di ketiak, mau digantungkan di paha, mau digantungkan diikatkan di betis, mau diikatkan di lutut, mau di pergelangan kaki, mau di jari ya, di mana saja. Mau di telinga, mau di hidung, mau di leher. Pokoknya kalau tujuannya demikian, maka itu merupakan kesyirikan. Mau digantungkan di rumah, mau di mobil, mau di hewan ya. Mau di belakang mobil, bagian depan mobil, mau di laci mobil, pokoknya semua yang diletakkan dalam rangka untuk menolak bala, ya, atau dalam rangka untuk menghilangkan bala, maka itu merupakan jimat. Dan itu adalah kesyirikan. Tapi hadis berikutnya, ya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menuturkan, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Inna ruqa wa tamaima wa tiwalata syirkun. Sungguhnya ruqyah, jambi-jambi dan tiwalah yaitu pelet merupakan kesyirikan. Ruqa nanti akan kita jelaskan. Ruqa artinya ruqyah
bacaan-bacaan mantra-mantra kalau bahasa kita mantra-mantra. Kalau tamaim jimat yang ditempelkan ya, digantungkan. Wa tiwalah itu sejenis sihir dalam rangka untuk menjadikan seorang suami lebih cinta kepada istrinya atau istri lebih cinta kepada suaminya ya. Itu namanya tiwalah, dengan jampi-jampi, dengan mantra-mantra, maka akhirnya suami semakin nempel sama istrinya, istrinya semakin nempel sama suaminya. Kata Nabi SAW itu adalah kesyirikan. Di sini ada kisahnya bisa dilihat halaman 59. Halaman 59. An Zainab imraati Abdullah an Abdullah. Dari Zainab istrinya Abdullah bin Mas'ud. Dia meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dari suaminya. Bahwasanya suaminya berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu bersabda, inna ruqa wa tamaima wa tiwalata syirkun. Sungguhnya mantra-mantra, azimat-azimat, pelet adalah kesyirikan. Qalat, qultu lima taqulu hadza? Maka istrinya berkata, wahai suamiku, kenapa engkau berkata demikian? Kenapa kau katakan ini syirik? Wallahi laqad kanat aini takdhifu wa kuntu akhtalifu ila fulanil yahudi. Sungguh mata saya pernah bergerak sendiri, sakit. Dan aku pergi ke seorang lelaki Yahudi, yarqini, dan dia meruqyahku, Yahudi tersebut. Fa idza raqani sakanat. Kalau dia sudah baca-bacakan sesuatu mantra-mantra, maka mataku tidak berkedip-kedip lagi. Faqala Abdullah, maka suaminya berkata Abdullah Mas'ud, inna dzaka amalu syaitan. Kana yankhusuha biyadihi. Sungguhnya matamu berkedip-kedip itulah perbuatan syaitan. Syaitan yang membuat matamu digerak-gerakkan. Fa idza raqaha kafa anha. Kalau ternyata Yahudi tersebut membaca sesuatu, maka syaitan tersebut berhenti. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, inna makana yakfiki an taquli kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sebenarnya cukup engkau membaca doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu adhibil ba'sa rabban nas. Wahai Rabb manusia, hilangkanlah penyakit. Ishfi anta syafi, sembuhkanlah, sungguhnya engkau maha penyembuh. La shifa illa shifa'uk, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu. Shifaan la yughadiru saqaman, kesembuhan yang tidak membiarkan penyakit sedikit pun kecuali dihilangkan. Orang berbeda ya? Oh, jauhnya ya? Saya lebih maju berarti ya? Ya udah. Berarti halaman berapa? 47. Dalam riwayat yang lain, Zainab istri Ibnu Mas'ud berkata, "Kanat ajuzun tadkhulu alaina tarqi fil humrah." Ada seorang wanita tua yang masuk ke rumah kami dan dia meruqyah dalam rangka menghilangkan penyakit humrah. Humrah adalah penyakit yang menyerang seorang, demam sehingga akhirnya keluar bintik-bintik merah, ya. Wa kana lana sarirun tawilul qawaim. Kami punya tempat tidur yang kaki-kakinya tinggi. Wa kana Abdullah idza dakhala tanahnaha wa sawwata. Abdullah bin Mas'ud kalau masuk ke rumah dia berdeham dan mengeluarkan suara. Ini adab ya. Kalau kita mengira di rumah istri kita ada tamu, jangan sampai tamu tersebut lagi terbuka auratnya, maka kita tidak langsung nyelonong masuk. Tetapi kita berdeham ya. Kalau kita kira-kira ada tamu istri kita, mungkin kita di lantai 2 kemudian mau turun ke lantai 1 ternyata ada tamu, kita dengar suara-suara wanita, maka kita hendaknya berdeham agar mereka tahu bahwasanya ada orang mau turun laki-laki, sehingga mereka yang mau pakai jilbab, yang mau pakai cadar, terserah. Dan ini adab Ibnu Mas'ud mengajarkan. Maka waktu dia mau turun atau dia mau masuk ke rumah, dia berdeham dan sawwata mengeluarkan suara supaya istrinya tahu bahwasanya suaminya akan datang dan tamunya segera bersiap-siap. Falamma sami'at sautahu, tatkala sang wanita tua ini mendengar suara Ibnu Mas'ud, ihtajabat minhu, maka dia pun berhijab ya dari Ibnu Mas'ud. Faja'a fajalasa ila janibi fasammani famassani fawajada massa khaitin. Maka kemudian Ibnu Mas'ud pun datang dan dia duduk di sisiku, kemudian dia menyentuhku, tiba-tiba dia mendapati ada benang di badanku. Faqala ma hadha? Apa ini wahai istriku? Faqultu ruqan li fihi minal humrah. Ini ruqyah ya, jimat yang diletakkan pada diriku karena aku terkena penyakit humrah, tadi demam yang menimbulkan kemerah-merahan di badan. Fajadzabahu wa qata'ahu, maka dia pun menarik dan dia putuskan jimat tersebut. Farama bihi, kemudian dia lemparkan jimat tersebut. Wa qala,
laqad asbaha alu Abdillah agniya ani syirki. Maka dia berkata, ketahuilah bahwasanya keluarga Ibnu Mas'ud tidak butuh dengan kesyirikan. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu bersabda, inna ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Sungguhnya jampi-jampi, mantra-mantra, jimat-jimat dan pelet adalah kesyirikan. Ini dalil bahwasanya Ibnu Mas'ud langsung memutuskan jimat tersebut tanpa bertanya apa yang dibaca, apa isi tulisannya, dia enggak tanya-tanya. Ini apa ini? Ini jimat, langsung diputuskan dan dibuang. Ya. Tanpa melihat apa isi jimat tersebut dan tanpa bertanya apa yang dibacakan pada jimat tersebut. Sehingga ini mengesankan bahwasanya Ibnu Mas'ud mengharamkan jimat secara mutlak. Karena waktu dia menolak jimat tanpa meneliti dan tanpa memperinci apakah jimat ini dari Quran atau tidak, bagaimana bacaannya, maka dia pun tolak dan dia buang. Selama itu jimat dia buang. Kemudian hadis berikutnya, hadis marfu' dari Abdullah bin Uqaim. Rasulullah SAW bersabda, dari Abdullah bin Uqaim, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Barang siapa yang menggantungkan sesuatu, yaitu jimat, maka Allah akan menjadikan orang tersebut bergantung kepadanya. Barang siapa yang menggantungkan sesuatu, maka Allah menjadikan orang tersebut bergantung kepadanya. Ini bahayanya jimat. Orang kalau sudah pakai jimat, dia tawakalnya kepada jimat, dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terjadi. Dan ini di antara sebab kenapa jimat itu merupakan kesyirikan. Karena masalah hati menjadikan seorang bertawakal kepada jimat tersebut. Orang yang mau berdagang, dia punya jimat pelaris, maka dia harus bawa jimat tersebut. Kalau enggak, nanti dia khawatir dagangannya tidak laris. Kalau dia punya jimat untuk kekuatan, dia mau keluar, mungkin takut bertemu dengan musuh, kalau dia tidak bawa jimat, dia tidak pede. Maka dia harus kembali bawa jimat tersebut. Kalau dia mau main judi, ada jimat yang buat menang. Kalau dia main judi tanpa jimat tersebut, dia merasa tidak pede untuk menang. Maka dia bawa jimat untuk judi tersebut. Jadi macam-macam jimat itu fungsinya. Ya. Jimat untuk ini, jimat untuk anu, jimat untuk ini, jimat untuk anu, berbagai macam. Ya. Tergantung para penjual jimat. Ya. Ya. Sehingga benar-benar tawakalnya kepada jimat tersebut. Dan ini yang syirik di sini sangat jelas sekali. Tatkala seorang tidak bertawakal kepada Allah, seakan-akan rezekinya, seakan-akan kekuatannya, seakan-akan keberuntungannya, seakan-akan semuanya berasal dari jimat tersebut. Kalau tidak ada jimat tersebut, seakan-akan semuanya gagal. Maka inilah nilai kesyirikan. Hadis ini ada kisahnya juga. Saya bacakan kisahnya. An Isa bin Abdurrahman qala, dari Isa bin Abdurrahman dia berkata, dakhalna ala Abdullah bin Uqaim wa huwa marid. Kami menyenguk Abdullah bin Uqaim dan beliau dalam kondisi sakit. Na'uduhu, kami menyenguknya. Faqila lahu, maka ada di antara yang menyenguk berkata kepada Abdullah bin Uqaim radhiyallahu anhu, "Lau ta'allaqta syai'an." Kenapa kau tidak pakai jimat? Supaya penyakitnya apa? Berkurang. Jadi saya katakan tadi jimat fungsinya dua. Menolak bala yang belum datang atau menghilangkan bala yang sudah apa? Menimpa. Kali ini dia tawarkan, kenapa kau tidak pakai jimat? Kenapa kau tidak pakai jimat ya? Jangankan saya waktu di Madinah, enggak usah kita bicara di kampung di Indonesia. Saya waktu di Madinah saja ya. Waktu terjadi kebakaran di apartemen saya ya. Sempat ada ibu-ibu dari Indonesia kasih masukan, ya. Kenapa enggak tempel ini, kertas ini? Dia enggak tahu kalau saya ini ustadz apa. Jadi istri saya diberi anjuran untuk menempelkan apa? Jimat ya, kertas. Ya, udah kebakaran. Memang kalau ditempel kembali lagi barang-barang yang kebakar. Jadi ya, seperti itu. Jadi apa namanya? Banyak orang ya kalau sudah dari kampungnya punya pemikiran syirik, dia kemanapun tetap dibawa pemikiran tersebut. Ya. Maka waktu Abdullah bin Uqaim sakit, ada yang tawarin. Ini menunjukkan bahwasanya jimat memang tersebar di zaman jahiliyah. Maka Nabi datang untuk menghilangkan jimat-jimat tersebut. Nabi menanamkan akidah yang benar. Namun demikian saking tersebarnya, maka terkadang sebagian orang masih percaya kepada jimat. Maka dikatakan kepada Abdullah bin Uqaim yang sedang sakit, "Lau ta'allaqta syai'an." Kenapa kau tidak pakai jimat? Faqala, "Ata'allaqu syai'an?" Maka dia kaget, dia sahabat. Apakah saya pakai jimat? Dalam riwayat dia berkata, "Al-mautu aqrabu min dzalik." Ini maka semakin bikin cepat mati kalau pakai jimat. Waqad qala Rasulullah sallallahu, maka dia mengatakan, sungguhnya Rasulullah sallallahu bersabda, "Man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi." Barang siapa yang menggantungkan sesuatu, dia akan bertawakal kepada
sesuatu tersebut. Inilah fungsinya seorang tatkala kenal sunnah. Jadi Abdullah bin Ukaim dia tahu sunnah, ditawarkan jimat dia tidak mau karena dia tahu dalilnya. Padahal orang kalau sakit itu biasanya ditawarin apa saja mau. Mau berobat ini, mau berobat anu, dia mau. Yang penting sembuh. Terkadang dia sudah tidak logis ya. Disuruh makan, ini pernah saya di Papua sana, ada orang sakit, ditawarin, kamu mau sembuh, makan, bukan biji masih mending, tai kambing disuruh makan. Jadi apa saja orang lakukan, orang sakit tikus dimakan, orang kalau sudah sakit apa saja dia mau lakukan, yang penting dia apa? Sembuh. Suruh pakai jimat, suruh pakai apa? Tolong bapak maju, biar yang lain bisa masuk. Tolong rapat. Makanya orang kalau sudah sakit, dia melakukan apa saja yang penting dia bisa sembuh. Imannya lagi lemah, yang penting pikiran dia bagaimana saya bisa sembuh. Oleh karenanya tatkala ditawarkan, seandainya kalau orang awam, coba pakai jimat, coba sepatu sembuh, dipakai sama dia. Tapi karena ini Abdullah bin Ukaim sahabat radhiyallahu anhu ngerti tentang sunnah, maka waktu ditawarkan jimat, maka dia semakin membantah. Dia bilang saya pakai jimat, mungkin malah bikin cepat mati kalau pakai jimat ya. Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Barang siapa yang menggantungkan sesuatu, maka Allah akan buat dia bertawakal kepada sesuatu tersebut. Taib. Hadis yang lain ya. Dari Imam Ahmad meriwayatkan dari Ruwaifi, halaman di sini halaman 63, enggak tahu coba di situ halaman berapa? 50, halaman 50. Biasanya saya dikasih satu buku sini. Mana bukunya? Enggak ada. Biar enggak beda-beda. Oh gitu. Satu ya. Dari Ruwaifi, Rasulullah SAW pernah bersabda, ya Ruwaifi, la'allal hayata tatulu bika. Wahai Ruwaifi, semoga engkau berumur panjang. Fa akhbirin nasa anna man aqada lihyatahu aw taqallada witran aw istanja bi raji'i dabatin aw 'azmin fa inna Muhammadan bari'un minhu. Maka kabarkanlah kepada orang-orang barang siapa yang menggulung jenggotnya, memintal jenggotnya, atau memakai kalung dari tali busur panah, yaitu jimat, atau bersuci dari cebok dengan menggunakan atau istijmar dengan menggunakan kotoran binatang atau tulang, tidak boleh kita tatkala beristijmar. Jadi kalau buang air kan dua, dengan menggunakan air namanya istinja, atau istijmar dengan menggunakan benda padat, yaitu dengan batu atau dengan kertas atau dengan yang lainnya. Yang tidak boleh menggunakan kotoran yang sudah kering, terkadang digunakan juga untuk apa? Untuk cebok atau menggunakan tulang, dua-duanya dilarang. Fa inna Muhammadan bari'un minhu. Sungguhnya Muhammad berlepas diri darinya. Muhammad berlepas diri darinya. Ini dalil bahwasanya ya, taqallada witran, seorang menggantungkan jimat dengan menggunakan busur panah, maka ini merupakan dosa besar karena kata Nabi fa inna Muhammadan bari'un minhu. Sungguhnya Muhammad berlepas diri darinya. Waqi' meriwayatkan bahwa Sa'id bin Zubair rahimahullah berkata, barang siapa yang memotong tamimah dari seorang, maka tindakan itu sama dengan memerdekakan seorang budak. Menunjukkan pahala besar. Jika seorang memutuskan tamimah dari seorang, maka seperti membebaskan apa? Seorang budak. Sekarang kita bahas tentang ruqyah. Ya. Lihat halaman 52, halaman 52. Kata Ibnu Hajar, waqad ajma'al ulama ala jawazir ruqa inda ijtima'i thalathati syurut. Para ulama telah sepakat, namanya ruqyah, mantra-mantra itu boleh jika terpenuhi 3 syarat. Yang pertama, ayyakuna bi kalamillahi ta'ala au bi asma'i wa sifati. Yang pertama, harus dengan firman Allah atau dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Yang kedua, wabil lisanil arabi, dengan bahasa Arab.
au bima yu'raf maknahu, atau dengan bahasa yang dipahami maknanya. Kemudian wa an yu'taqada anna ruqyah la tu'athir bidzatiha, dan harus yakin bahwasanya ruqyah itu tidak bisa berpengaruh kecuali karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ruqyahnya sendiri. Jadi sebenarnya ruqyah itu mirip dengan apa? Sama dengan, ya, kira-kira sama dengan doa. Mirip dengan apa? Doa, ya. Nah, yang sangat penting, artinya jangan sampai seorang terpedaya, adalah syarat yang kedua ini, ya. Harus bisa dipahami, ya. Karena dua ini dia harus tahu makna yang dibaca oleh orang yang sedang mengobati, yang sedang meruqyah. Bisa jadi orang yang meruqyah tersebut secara penampilan oke, mungkin dia ke masjid, mungkin dia sholat, tetapi lihat apa yang dia baca waktu dia meruqyah. Harus benar-benar diperhatikan. Kalau ada bahasa yang tidak dipahami, maka itu kesyirikan, mending dihindari. Misalnya dia baca qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, itu bahaya. Itu was-was itu bahaya di situ tengah-tengah jalan, ya. Was-was bablas misalnya, ya. Ya. Karena orang kalau murni hanya sekedar mantra, maka banyak orang tinggalkan, itu dukun orang bilang. Tetapi banyak orang terpedaya tatkala dicampur antara kebenaran dengan kebatilan. Makanya Allah mengatakan wala talbisul haqqo bil batil, jangan kalian campurkan kebenaran dengan kebatilan. Tatkala dia ada Qur'annya, orang-orang yang lihat dia pakai Quran kok, iya, dia pegang Quran, dia baca Quran, tapi di tengah-tengah apa yang dia baca? Maka seorang harus ngerti apa yang dia baca. Kalau ada bahasa yang tidak dipahami, maka tinggalkan, karena dia mencampurkan kebenaran dengan kebatilan. Bisa jadi dia memohon kepada jin, bisa dia memohon kepada arwah, bisa jadi memohon kepada syaitan. Kita enggak ngerti. Kita enggak ngerti. Maka syarat ini sangat penting, ya. Apa yang dibaca oleh orang tersebut, ya. Bisa jadi baca alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu bahaya. Itu bahaya, ya. Ya. Ada dulu orang di kampung, dia ngeruqyah. Ada orang kemasukan jin, dia baca. Tangkap katanya. Jinnya keluar, suruh tangkap. Gimana tangkapnya? Tapi maksud saya hati-hati, ya, hati-hati. Syarat kedua itu syarat sangat penting, karena banyak orang terpedaya hanya melihat kepada tulisan Al-Qur'an atau bahasa Arab, ya, dan tidak tahu apa isinya. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, wa ammatu ma bi aidin nas minal azaim wat talasim war ruqa allati la tufqahu bil arabiyyah fiha ma huwa syirkun bil jin. Kebanyakan yang berada di tangan manusia, beredar di tangan manusia tentang jimat-jimat dan tolasim-tolasim, rajah-rajah dan ruqyah-ruqyah tidak dimengerti dengan bahasa Arab. Kebanyakannya itu adalah syirik. Walihada naha ulama'ul muslimin an ruqyah allati la yufqahu ma'naha. Oleh karenanya kaum muslimin, para ulama melarang kalau ada ruqyah atau jimat yang tidak dipahami maknanya. Li'annaha madhinnatu syirki, karena itu merupakan sebab kesyirikan atau tempat-tempat kesyirikan. Wa illam ya'rifir raqi annaha syirkun. Meskipun terkadang yang membaca tidak ngerti, dia cuma dapat warisan dari nenek moyangnya, dari mbahnya, kamu kalau ngeruqyah orang baca ini. Dia enggak ngerti kalau itu syirik. Ternyata lafalnya adalah istighatsah, memohon kepada ruh, kepada jin, kepada yang lainnya, ya. Terkadang bahasa Arab, syirik tersebut bahasa Arab, terkadang bahasa Jawa, terkadang bahasa Sanskerta, bahaya. Makanya kalau orang enggak ngerti isinya, jangan pakai lafal tersebut, ya. Karena begitu dia baca lafal tersebut, jin-jin langsung hadir, langsung menolong dia. Bisa jadi disembuhkan, benar sembuh, tapi dari kesyirikan, berkat kesyirikan, ya. Maka seorang hati-hati, ya. Dulu saya sempat menghafal beberapa mantra-mantra, ya. Mantra untuk ini, kita dulu enggak ngerti waktu masih zaman jahiliyah, ya. Mantra buat ini, mantra buat ini, mantra buat ini, ya. Dulu ada sebagian orang mengajarkan mantra, ya. Mantra untuk begini. Dia kasih syarat-syaratnya itu haram-haram semuanya. Harus misalnya dengan mencuri beras orang, dengan misalnya tapi saya enggak, ya. Saya cuma cerita, jangan sembarang berusaha. Harus mencuri lada, harus macam-macam. Jadi sihir tersebut tidak terjadi kecuali dengan memenuhi beberapa persyaratan.
Ya, pertama dengan mencuri sesuatu dari orang lain meskipun hanya sebagai lambang ya. Makanya saya masih ingat istri cerita di waktu kita di Madinah, ada sebagian orang-orang Indonesia kalau pertemuan di rumah, sering ada sebagian ibu-ibu yang sengaja pergi ke dapur, dia ngambilin apa? Beras ya. Ah, ini syarat sihir ini, syaratnya sihir. Ngapain dia ngambil beras cuma sedikit, nyuri beras ini buat apa? Buat percuma segini. Tapi memang itu syarat supaya sihirnya bisa berlaku. Maka harus ada yang dia curi, dia ambil. Dan itu istri saya kabarkan kepada saya. Memang masuk ke dapur kemudian ngambil sesuatu. Jadi kemudian diajari mantra-mantra. Jadi mantra-mantra kalau tidak dipahami maknanya maka ditinggalkan ya. Seperti apa? Abra, kadabra, alakazam, simsalabim ya. Apa lagi? Itulah. Taib, di sini kita akan sebutkan tentang cara-cara ruqyah. Adapun cara ruqyah yang syar'i adalah cara-cara berikut ini, ruqyah yang syar'i. Yang pertama dengan namanya an-nafas. An-nafas adalah tiupan disertai sedikit sekali air liur. Dan ada yang mengatakan tanpa air liur. Tiupan, ada air liurnya sedikit, ada yang mengatakan tanpa air liur. Nafas. Nafas ini derajat yang paling rendah dalam meruqyah. Jadi ada tiupan. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ar-ru'ya salihah minallah." Mimpi yang baik, yang terang benderang jelas adalah dari Allah. Wal hulmu minasyaitan. Adapun mimpi ya buat orang takut, sedih dan yang lain dari syaitan. Fa idza ra'a ahadukum syai'an yakrahuhu, maka jika salah seorang dari kalian melihat dalam mimpinya sesuatu yang tidak dia sukai, falyanfith hina yastayqiz. Maka hendaknya tatkala dia terjaga salasa marrat, maka hendaknya dia melakukan nafas ya dengan 3 kali. Dan ruqyah, lihat kata Allah dalam surat Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Dan kami berlindung kepada Engkau ya Allah dari wanita-wanita yang tukang tiup-tiup di buhul. Jadi sihir juga ruqyah syar'i dengan tiupan, sihir juga dengan apa? Tiupan ya. Cuma Allah sebutkan sini kami berlindung dari perempuan-perempuan yang tukang tiup-tiup di buhul-buhul. Karena biasanya yang pakar-pakar dalam melakukan sihir itu perempuan. Kenapa perempuan? Karena hati mereka tuh benar-benar kalau jahat sadis ya. Maksudnya dendam itu luar biasa perempuan. Kalau jengkelnya mendalam karena mereka perasa ya. Makanya lebih hebat nenek sihir daripada kakek sihir. Karena makanya Allah sebutkan secara khusus wanita-wanita dalam surat tersebut ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad." Dan kami berlindung kepada Engkau ya Allah dari wanita-wanita penyihir yang meniup-niup di buhul. Kenapa Allah menyebutkan nenek sihir, tidak menyebutkan kakek sihir? Bukan berarti kakek sihir tidak ada. Kakek sihir juga ada. Tapi yang hebat biasanya apa? Nenek sihir. Yang tersebar biasanya apa? Nenek sihir. Karena perempuan memang begitu. Kalau dia udah jahat, udah dendam, itu luar biasa Makanya kalau ada ribut perempuan dengan perempuan, waduh gawat. Laki-laki terkadang sudah, tapi perempuan tuh benar-benar dia mendalam perasaannya. Makanya di antara hikmah kenapa para ulama mengatakan wanita tidak boleh sebagian ulama berpendapat wanita tidak boleh ziarah kubur. Kenapa? Mereka tidak bisa menahan perasaannya. Kalau sampai di kuburan dia sedih lagi, nangis-nangis lagi, dan itu tidak diinginkan oleh syariat, kesedihan yang berkepanjangan. Maka sebagian wanita dilarang untuk pergi kemana? Terlalu sering ke kuburan, karena kalau sampai sana dia akan terus nangis, sedih. Akhirnya banyak kegiatan tidak bisa dia kerjakan dan banyak kewajiban yang akan dia tinggalkan. Jadi di antaranya nafas. Nafas adalah meniup apakah dengan air liur sedikit atau tanpa air liur. Maka Nabi berkata, jika salah seorang dari kalian bermimpi yang dia tidak sukai, mimpi buruk, ya, macam-macam, ya, mimpi ini, mimpi dikejar ular, ya, mimpi jatuh dari tempat yang tinggi, mimpi terluka, mimpi dibunuh, mimpi suaminya poligami. Itu mimpi indah apa mimpi buruk gitu? Mimpi indah bagi suaminya. Kemudian falyanfith hina yastaqi thalatha marrat, maka dia pun bangun, kemudian jika dia terjaga maka dia pun meniupkan 3 kali. Di sebelah kirinya gitu. Jadi dia menghadap ke kiri, tiup. Ini bisa jadi ada air liur sedikit, bisa jadi enggak ada. Jangan pakai air liur, nanti ada istrinya di samping.
Jangan. Jadi dia membalikkan kepala ke kiri, kemudian dia a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Ya ta'awwadz min syarriha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi ada angin, bisa jadi ada sedikit air liur, bisa jadi tanpa air liur. Kata Nabi, fa innaha la tadurruhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya mimpi tersebut tidak akan beri kemudaratan baginya. Sudah tidur lagi. Tinggal malingkan badan, tidur lagi, lanjutkan tidur ya. Mimpi lagi, bangun lagi, tiup lagi 3 kali ya. Ya, kita bisa jadi digoda oleh syaitan di alam sadar, bisa jadi di dalam mimpi ya. Kalau syaitan tidak berhasil menggoda seorang tatkala dia di dalam kondisi terjaga, dia goda dalam kondisi mimpi. Seorang jangan lupa untuk berdoa sebelum tidur. Kemudian yang model kedua ruqyah adalah dengan at-tafal. At-tafal adalah meniup disertai air liur, namun tidak sampai pada derajat meludah. Air liurnya ada, tapi tidak begitu banyak ya. Meludah kan air banyak, terkadang disertai dengan dahak, tidak. Ini air liurnya ada, dan itu ada semprotan air liurnya. Itu namanya tafal. Dalam kisah Abu Sa'id Al-Khudri, ya, waktu Abu Sa'id Al-Khudri dan para sahabat datang ke suatu kampung, mereka ingin dijamu namun kampung tersebut tidak menjamu. Akhirnya ada pemimpin kampung yang sakit. Sakit, maka ditanya, hal minkum raqin, apakah ada orang tukang ruqyah di antara kalian? Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, ya, ada saya. Kemudian dia pun meruqyah. Jadi dalil bahwasanya tidak semua sahabat meruqyah. Ya. Ada memang di antara mereka yang ahli dalam ruqyah. Bukan berarti dia orang yang paling alim, tidak. Bukan berarti dia orang yang paling bertakwa, tapi itu mauhibah. Allah berikan kepada seorang, dia kalau meruqyah manjur ya. Bukan berarti dia yang paling alim. Abu Bakar As-Siddiq tidak dikenal sebagai orang ahli ruqyah. Umar bin Khattab juga tidak dikenal sebagai orang ahli ruqyah. Tapi ada sebagian sahabat seperti Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sahabat junior, beliau meruqyah. Maka ditanya, hal minkum raqin? Apakah di antara kalian ada tukang ruqyah? Berarti mereka tahu ada orang yang memang suka meruqyah. Faja'ala yatfulu wa yaqra, maka dia pun meludah ya. Yatful itu di bawah ludah tapi ada air liurnya. Wa yaqra alhamdulillah rabbil alamin. Jadi alhamdulillah alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ludah lagi. Ini enggak ya. Ini harusnya ada air liurnya ya. Tapi enggak mungkin saya ludah di sini. Jadi ada air liurnya. Terus sampai hatta laka'annama nusyita min iqal. Sampai orang tersebut pun sembuh seakan-akan dia baru terlepas dari ikatan. Dalam riwayat yang lain, faja'ala yaqra'u bi ummil Qur'an. Maka Abu Sa'id Al-Khudri pun baca surat Al-Fatihah. Wa yajma'u buzuqahu wa yatfil. Jadi dia baca dulu. Alhamdulillahirabbil rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Dia kumpulkan air liurnya. Kumpulkan, kemudian dia ludahkan ke orang tersebut. Makanya orang yang ruqyah sikat gigi dulu ya, biar enggak ya, atau ludah di bagian yang sakit lagi, bagian yang sakit. Dan benar-benar ludah tapi tidak sampai disebutkan di dalam riwayat dia mengumpulkan liurnya. Berarti dia kumpulkan, kemudian dia semburkan kepada orang yang sakit tersebut. Fabari'a, maka sembuh. Mau sembuh enggak? Sembuh, siap diludahi. Ibnu Hajar berkata, innan nafatha dunat tafli. Sungguhnya nafat itu, tiupan itu di bawah derajat at-tafal. At-tafal itu ada air liurnya. Wa idza jaza taflu jaza an-nafdh bi tariqil aula. Kalau meludah boleh dalam ruqyah, apalagi hanya sekedar meniupkan. Kemudian yang ketiga, cara meruqyah tanpa tiupan sama sekali. Cuma dibaca tanpa ditiup sama sekali. An Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu kana idza ata maridan aw utiya bihi. Adalah kebiasaan Nabi kalau beliau menjenguk orang sakit atau ada orang sakit didatangkan kepada beliau, maka beliau berdoa, adhibil ba'sa rabban nasi ishfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqama. Wahai Rabbnya manusia, hilangkanlah penyakit, sembuhkanlah, sungguhnya engkau adalah maha penyembuh. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu, kesembuhan yang tidak meninggalkan sakit sedikit pun. Dalam riwayat yang lain juga, hadis yang lain, an Abdul Aziz qala dakhaltu ana wa Thabitun ala Anas bin Malik. Abdul Aziz dan Thabit menemui Anas bin Malik.
Faqala Thabit, "Ya Aba Hamzah." Ternyata Thabit lagi sakit. Dia berkata, "Ya Aba Hamzah, wahai Anas, Abu Hamzah, ishtakaitu, aku sakit." Faqala Anas, Anas berkata, "Ala arqika bi ruqyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Maukah aku meruqyahmu dengan ruqyahnya Nabi? Ini dalil bahwasanya tidak mengapa kita tawarkan ruqyah kepada orang. Tidak mengapa. Jangan tunggu dia meminta. Kalau kita bisa bantu, ada waktu, kita meruqyah, ya. Kalau ada ikhwan, akhwat yang memang dia punya kemampuan untuk meruqyah, dia berpengalaman, maka bagus ya, ini membantu orang lain ya. Membantu orang lain. Saya sering diminta untuk ruqyah, tapi saya tidak. Saya meruqyah cuma beberapa kali, saya tidak mau. Kenapa? Karena menyibukkan. Menyibukkan saya, ada hal yang lebih penting menurut saya yang harus saya lakukan. Tapi seandainya ibu-ibu kurang kerjaan, mungkin ya. Atau bapak-bapak punya waktu luang ya. Ada orang yang sakit, kita doain sembuh, apa bacain. Ya sebagaimana Anas menawarkan dirinya. Ala arqika bi ruqyati Rasulillah. Maukah aku meruqyah engkau dengan ruqyahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini apa saja orang sakit boleh diruqyah. Kita itu kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ruqyah mungkin dia ke dokter dikasih obat, bisa jadi sembuhnya karena ruqyahnya, bukan karena apa? Obatnya. Seorang menempuh jalan ruqyah, menempuh juga jalan pengobatan medis, enggak ada masalah, ya. Tinggal mana yang lebih dahulu lebih kuat, yang penting dia jalankan dua-duanya. Maukah aku ruqyah engkau dengan ruqyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala bala, kata dia tentu. Kemudian Anas membaca doa, Allahumma rabban nas, mudhibal ba's. Ya Allah, Tuhannya manusia yang menghilangkan penyakit. Ishfi anta syafi. La syafiya illa ant. Sembuhkanlah, sungguhnya engkau Maha penyembuh. Tidak ada penyembuh kecuali engkau. Syifaan la yughadiru saqama. Kesembuhan yang menghilangkan seluruh penyakit. Jadi cara ketiga hanya dengan didoakan, tanpa ditiupkan, tanpa di air liur, ya, cuma didoakan. Cara keempat, mencampurkan sedikit tanah dengan air liur. Mencampurkan sedikit tanah dengan air liur. An Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu lil marid." Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang yang sakit, "Bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa saqimuna biizni rabbina." Yang artinya dengan nama Allah. Ini adalah turbatu ardina, tanah dari bumi kami. Biriqati ba'dina, dengan bercampur dengan air liur sebagian kami. Yushfa saqimuna, maka orang yang sakit di antara kami sembuh. Biizni rabbina, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nawawi menjelaskan bagaimana caranya. Caranya seorang menaruhkan air liur di tangannya, di jarinya, kemudian dia tempelkan jarinya ke tanah. Ada yang mengatakan harus tanah kota Madinah, ada yang mengatakan tanah apapun. Karena yang berfungsi kan campuran ada air liur dengan tanah disertai dengan doa. Ini sekedar wasilah. Tapi yang paling penting apa? Doanya. Doanya ya. Karena sebagian orang salah paham, ini dalil boleh ngambil tanah di kuburan untuk dijadikan obat. Enggak, ini beda. Ini yang jadi masalah apa namanya? Doanya. Karena disertai dengan ruqyah. Jadi kata Imam Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim, jadi jari diludahin, setelah itu ditempelkan ke tanah. Setelah itu sambil mengoleskan tanah tersebut ke bagian luka, apakah bengkak ataukah luka, ya. Dikasih liur campur dengan tanah tersebut sambil dibaca doa. Bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa saqimuna biizni rabbina. Sambil dioleskan. Begitu cara pelaksanaannya menurut Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Mudah-mudahan bisa sembuh ya. Yang kelima, cara meruqyah adalah mengusapkan tangan ke tubuh. Ya, kalau tadi sekedar dibaca, yang ini tidak, dengan meletakkan tangan di tubuh. An Utsman bin Abil As Ats-Tsaqafi annahu syaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam waja'an yajidu fi jasadihi. Ada seorang sahabat bernama Utsman bin Abil As, dia mengeluh kepada Nabi tentang penyakit yang dia bercerita tentang penyakit yang dia dapatkan dalam tubuhnya. Mundu aslama, sejak dia masuk Islam dia sakit. Seakan-akan ada jin yang mengganggu dia. Semenjak sakitnya kapan? Semenjak masuk Islam. Ada orang masuk Islam diuji ya. Ada orang berhijrah diuji ya. Ada. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda, "Dha' yadaka 'ala alladhi ta'allama min jasadik." Letakkanlah tanganmu di lokasi di mana kau rasa sakit. Wa qul, dan katakanlah bismillah 3 kali. Bismillah, bismillah, bismillah.
Wa qul sab'a marrat, dan ucapkanlah 7 kali a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Ucapkan 7 kali. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Antum ibu-ibu harus berusaha hafal doa ini. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Yang artinya aku berlindung kepada Engkau ya Allah dengan kekuatanmu, ya, dengan kudrahmu dari keburukan yang aku dapati dan yang aku khawatirkan. Letakkan di tempat kita sakit. Ya. Di antara cara meruqyah yang keenam, ruqyah dengan membaca lalu meniupkannya ke air. Setelah itu airnya diminumkan kepada yang sakit atau diusapkan kepada bagian tubuhnya yang sakit atau dibandingkan dengan air tersebut. Sebagian orang demikian, dia baca Quran di air, dia kumpulkan air, dia bacakan Quran. Terus dia berikan air tersebut kepada orang yang sakit. Ada orang seperti itu. Nah, itu enggak apa-apa. Ya, namanya sampai di Saudi juga dibagi al-ma al-marqi. Saya kalau pergi kantor-kantor dakwah ada namanya al-ma al-marqi. Di air yang sudah diruqyah. Diletakkan, dia tidak dijual, gratis. Tapi diletakkan di kantor-kantor karena ada syekh yang memang dia pakar ruqyah, dia bacain, kemudian ditiupkan kepada air itu semua. Setelah itu diletakkan di korur ini? Botol ya. Botol-botol, kemudian yang datang silakan ambil, yang sakit silakan ngambil ya. Dari Ali bin Abi Thalib, Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang salat lalu beliau disengat kalajengking. Maka beliau berkata, la'anallahu al-aqrab la tada'u musalliyan wala ghairahu. Allah melaknat kalajengking, tidak membiarkan orang sedang salat diganggu dan juga yang lainnya. Tsumma da'a bima'in wa milhin, kemudian Nabi minta didatangkan air dan garam. Wa ja'ala yamsahu 'alaiha, kemudian Nabi pun mengusapkan dengan air tersebut dan membaca surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Jadi Rasulullah ngambil air dengan garam tersebut, Rasulullah SAW usapkan ke bekas gigitan kalajengking tadi. An Abi Ma'syar an Aisyah, dari Aisyah, annaha kanat la tara ba'san an yu'awwadha fil ma' thumma yusabbu 'alal marid. Menurut Aisyah radhiyallahu anha tidak mengapa air dibacakan kemudian air tersebut dituangkan kepada orang yang sakit. Ini pendapat Aisyah radhiyallahu taala anha. Baik. Kita lanjutkan bahasa. Jadi tadi cara-cara ruqyah yang syar'i, dengan cara apapun tidak mengapa. Seperti seorang baca kemudian diminumkan sama orang lain juga tidak mengapa. Dimandikan, diusapkan ke tubuh orang yang sakit juga tidak mengapa. Itu cara-cara yang syar'i, ya. Jadi tidak mengapa. Jadi kalau saya katakan tadi, kalau ada orang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man istata'a minkum an barang siapa di antara kalian yang mampu untuk berbuat baik kepada saudaranya falyaf'al, maka lakukanlah. Ya, ini Rasulullah berbicara tentang konteks ruqyah. Barang siapa mampu untuk meruqyah, maka lakukan, dia dapat pahala. Apakah orang tersebut sembuh atau tidak, dapat pahala. Sama seperti orang berusaha mengobati, sembuh atau tidak, dia dapat pahala. Maka kalau ada saudara kita yang sakit, kita tawarkan, kalau kamu ada waktu saya mau ruqyah kamu misalnya. Tidak mengapa, ya. Kamu sakti, bukan sakti, cuma kita berdoa, ini kan doa, berdoa kepada Allah. Siapa tahu sembuh, ya. Maka tidak apa-apa dia kemudian meruqyah saudaranya. Jadi ruqyah itu bukan cuma orang kemasukan jin, ibu-ibu, ya. Jadi tidak mesti orang di ruqyah itu hanya yang sekedar kemasukan jin. Penyakit apa saja bisa dengan ruqyah. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa. Kami turunkan Al-Qur'an, yang Al-Qur'an merupakan obat. Obat itu kata para ulama umum, obat penyakit badan maupun obat penyakit hati. Jadi bisa jadi orang sembuh dengan ruqyah, dengan baca Quran. Meskipun itu penyakit fisik. Sebagaimana penyakit batin juga bisa sembuh dengan Al-Quran, penyakit fisik juga bisa sembuh dengan Al-Quran. Oleh karena tidak harus bahwasanya ruqyah itu hanya untuk orang yang kemasukan jin, ya. Dalam sebagian kondisi, artinya sebagian orang saya tahu, ya, dia malam hari anaknya panas, dia tidak
rumah sakit tutup, tidak punya kendaraan untuk rumah sakit, udah dia baca Quran aja. Sembuh anaknya. Baca Quran aja. Itu enggak ada dia sudah pasrah, enggak ada apa, baca Quran. Baca Quran berapa juz, kemudian apa? Turun panas anaknya. Maksud saya, segala cara kita tempuh dengan berdoa kepada Allah, dengan meruqyah, dengan pergi ke medis, enggak ada masalah. Ya, dari mana saja kesembuhan Allah berikan, kita melakukan sebab. Berobat dengan medis sebab, berdoa sebab, meruqyah juga apa? Sebab. Dan kita lanjutkan, dan Waqi meriwayatkan bahwa Ibrahim An-Nakhai berkata, kanu yakrahun, mereka para sahabat membenci segala jenis at-tamaim kullaha. Mereka membenci segala bentuk jimat. Minal Quran atau min ghairi Quran. Apakah jimat tersebut dari Al-Quran maupun selain dari Al-Quran. Ini pendapat sebagian ulama. Pendapat Ibnu Mas'ud ya, radhiyallahu anhu bahwasanya jimat semuanya dilarang. Baik dari Al-Quran maupun selain dari Al-Quran. Dan ini ada khilaf yang kuat di kalangan para ulama. Apakah jimat dari Al-Quran diperbolehkan atau tidak? Ingat khilaf ya, jadi jimat dari Al-Quran. Jimat maksudnya azimat ya. Kalau orang Malaysia bilang jimat itu apa? Jimat itu hemat. Saya kemarin di Malaysia, Masya Allah, ada beberapa perkataan yang ternyata bahaya ya. Bahaya. Contoh yang paling bahaya adalah harus. Harus itu ternyata dalam bahasa Malaysia itu boleh. Makanya saya ingatkan, besok pengajian harus murojaah dulu. Artinya boleh enggak, boleh murojaah. Kalau mereka bilang harus itu mesti. Makanya pernah di antara mereka ada yang protes terhadap fatwa dari Mufti Saudi Arabia, ditulis disebarkan dalam bahasa Indonesia. Mufti Arab Saudi memandang wanita harus berjilbab. Sementara menurut mereka harus itu artinya apa? Boleh. Jadi boleh berjilbab, boleh tidak berjilbab. Ini mufti ngawur katanya. Padahal harus itu artinya mesti. Kalau mereka tidak harus artinya apa? Boleh. Nah, di antaranya jimat. Jimat kata mereka artinya apa? Hemat ya. Pemerintah siap membantu jimat, bahaya. Pemerintah syirik ini, togut ini, jualan jimat ya. Contoh lagi cadar. Cadar itu artinya bukan cadar tapi artinya spray ya. Saya pernah lihat cadar 2 meter kali 2 meter, Masya Allah. Cadar terpanjang di dunia ya. 2 meter kali 2 meter ya. Terus yang bahaya juga gampang, bahaya. Ini gampang aja kok bahaya. Gampang itu menurut mereka anak zina. Waduh bahaya. Itu jangan bilang gampang. Jangan bilang sedikit gampang-gampang. Gampang. Orang yang dibilang gampang itu seakan-akan dipanggil apa? Anak zina. Mengerikan. Kemudian di antaranya mohon maaf seperti butuh. Butuh itu kemaluan apa? Laki-laki. Yang parah juga, yang bahaya juga sempat ada kita bokong ya kalau bahasa kita pantat kan. Pantat itu bahaya. Pantat itu maluan wanita kalau bagi mereka. Hati-hati nanti di Malaysia bilang apa? Bilang pantat ya. Pantat itu kemaluan wanita, bahaya. Jadi maknanya benar-benar apa? Repot. Jadi kadang-kadang makanya saya waktu ceramah di sana diingatkan, Ustaz, jangan bilang butuh Ustaz ya. Iya. Terus saya ceramah, saya lupa kata, Ustaz, antum bilang 20 kalimat butuh. Waduh bahaya. Saya lupa deh. Baik. Jadi maksudnya azimat ya. Kalau jimat itu bahasa Malaysia artinya apa? Al-Quran, jimat dari Al-Quran bisa 2 bentuk. Murni Al-Quran saja. Ini tercampur dengan selain Al-Quran. Dengan raja-raja, angka-angka, huruf-huruf, gambar-gambar, dan lain-lain. Nah, yang murni Al-Quran saja juga ada 2 model ya, yang ditulis dengan darah atau di kulit hewan ya. Ya, apa namanya yang najis misalnya ya, dan lain-lain ya, ditulis ya dengan sesuatu yang suci. Maka yang saya perlu ingatkan, yang khilaf itu yang ini ya,
Yang khilaf ini yang khilaf. Kalau yang ini sepakat haram. Karena ini apa? Syirik. Ini syirik. Yang ini juga apa? Sepakat haram. Karena menghina Al-Quran. Nah, khilaf para ulama yang di sini. Ya, di sini khilaf. Dua pendapat ya. Haram. Yang kedua apa? Boleh. Yang haram tadi pendapat siapa? Ibnu Mas'ud. Salaf kebanyakan. Ibrahim An-Nakhai. Ini sebagian salaf membolehkan. Namun pendapat yang lebih kuat, yang lebih hati-hati adalah pendapat ini yang lebih hati-hati. Kenapa? Karena Al-Qur'an ya. Kenapa? Karena pertama Al-Qur'an dibaca bukan ditulis. Nabi tidak pernah mengajarkan cara ini. Mengajarkan jimat Quran. Tidak pernah. 3. Menutup celah-celah. Syirikan. Jadi pendapat yang benar adalah diharamkan secara mutlak ya. Jimat apapun meskipun hanya murni Al-Qur'an ditulis di kertas yang suci tetap saja haram secara mutlak. Kenapa? Karena Nabi SAW tidak pernah mengajarkan seperti ini. Dan kita tahu bahwasanya ruqyah, doa-doa semuanya dibaca. Seandainya boleh dengan dituliskan maka sangat mudah. Seorang tulis doa sebelum tidur, kemudian tinggal tempel di kepalanya tidur ya. Padahal kalau kita doa tidur Nabi suruh baca ini. Ya. Quran juga disuruh dibaca ya. Kalau memang nempel-nempel Quran boleh, sudah tinggal rumah ini kita isi Quran semua jimat ya. Ya, baca ayat kursi, tempel di depan rumah, depan kamar, pintu depan, pintu belakang. Jadi setan kalau masuk pintu belakang enggak bisa. Masuk pintu depan juga enggak bisa. Kenapa ada ayat kursi? Dia baca dulu. La ilaha illallah, enggak bisa. Setan masuk tidak pakai baca-baca, dia tinggal nyelonong masuk ya. Ya. Jadi kemudian yang kedua, yang ketiga menutup celah-celah menuju kesyirikan. Di antaranya orang kalau ada ustaz pakai jimat coba. Orang mana tahu jimatnya Quran saja. Ustaz saja boleh pakai jimat. Apalagi kita, ini orang lihat ustaz pakai jimat, dia pakai jimat sembarang. Padahal ustaznya jimat cuma apa? Quran. Tapi mana orang tahu itu jimat cuma Quran saja. Jadi ini menutup celah-celah kesyirikan. Kemudian juga jimat terkadang Al-Quran dipakai anak-anak. Akhirnya anak tersebut masuk toilet, keluar toilet, kemudian bercampur dengan kotoran, ngiler, kemudian kena ingusnya dan macam-macamnya. Kadang seorang pakai jimat, dia bermaksiat, pakai jimat, dia pakai tulisan Al-Quran, tapi dia berzina, dia minum khamar, dia macam-macam, berbohong, sementara dia pakai jimat Al-Quran. Namun kebanyakannya, jimat pakai Al-Quran itu bukan ini, yang ada sekarang, ini bukan ini. Yang bentuknya ini atau bentuknya ini yang kebanyakan terjadi sekarang. Kebanyakan jimat memang dari Al-Quran tapi tulisnya pakai darah kodok, darah tikus. Terkadang tulis di kulit apa? Kulit bangkai misalnya. Ini penghinaan terhadap Al-Quran. Atau Quran tapi ditulisnya raja-raja di sampingnya ya. Tulis Quran kemudian sebelahnya nomor-nomor apa, gambar-gambar kursi, gambar ini, gambar anu. Ini sama, ini mencampurkan kebatilan dengan kebenaran. Itu syirik. Jadi yang model murni Quran ini cuma sedikit. Itu pun Quran terkadang ditulis dengan ini darah atau ditulis dengan ya, ditulis dengan berbolak-balik. Contohnya ya, terputus-putus.
huruf dipisah-pisah. Macam-macam ya model-model mereka untuk menghina Al-Qur'an. Ya, kadang Al-Qur'an tapi ditulis berbolak-balik, Al-Fatihah dari kanan ke kiri dibolak-balik hurufnya, dipisah-pisah, dicampur-campur. Ini semua penghinaan terhadap Al-Qur'an. Jadi intinya lebih baik menghindarkan diri daripada jimat dengan segala bentuknya. Karena contoh yang diajarkan oleh Nabi, Al-Qur'an dibaca bukan ditulis dan ditempelkan di jidat atau ditempelkan di badan ya. Saya dulu kenal orang, dia tulis di dadanya Bismillahirrahmanirrahim. Tapi tukang mabok ya. Repot ya. Jimatnya mantap ya. Tapi suka mabok, repot. Jadi tidak boleh pakai jimat meskipun dari Al-Qur'an. Yang terakhir saya ingin ibu-ibu buka halaman 62 perkataan Hafiz Al-Hakami ya, halaman 62. Saya bacakan sebagai penutup kajian kita. Beliau berkata rahimahullahu taala, dan tidak diragukan bahwasanya melarang menggunakan jimat dari Al-Qur'an lebih menutup celah yang mengantarkan kepada akidah yang haram. Terutama di zaman kita ini, jika para sahabat dan para tabi'in benci dengan jimat dari Al-Qur'an di zaman mereka yang mulia dan suci, sementara iman di hati mereka lebih kokoh dan daripada gunung, maka dibencinya jimat dari Al-Qur'an di zaman kita yang penuh dengan fitnah dan ujian lebih utama dan lebih layak untuk dibenci. Terlebih lagi mereka para pengguna jimat telah menyediakan keringanan ini bolehnya jimat dengan Al-Qur'an sebagai sarana dan wasilah untuk menggunakan jimat yang murni haram. Di antaranya mereka menulis di jimat mereka sebuah ayat atau surah, atau mereka menulis bismillah atau yang semisalnya. Setelah itu di bawahnya mereka menulis raja-raja syaitan yang tidak dipahami kecuali orang yang menelaah buku-buku mereka. Di antaranya mereka memalingkan hati orang-orang awam dari bertawakal kepada Allah menuju ketergantungan kepada apa yang mereka tuliskan. Ini para penjual jimat, bikin orang jadi tergantung kepada apa yang mereka tuliskan. Bahkan mayoritas mereka membohongi atau memprovokasi orang-orang awam, padahal tidak ada permasalahan sama sekali dibohongi. Maka datanglah salah seorang awam kepada penjual jimat, dan sang penjual jimat sungguh mengetahui bagaimana orang awam ini sangat menyukai jimat. Maka penjual jimat ini pun berkata, sungguhnya engkau terkena musibah yang menyangkut keluargamu atau hartamu atau menimpa dirimu. Musibahnya demikian dan demikian. Atau ia berkata, sungguhnya ada jin yang ikut-ikut kamu, menyertaimu atau yang semisalnya. Ia menyebutkan perkara-perkara tertentu dan mukadimah yang merupakan was-was syaitan, seraya menggambarkan seakan-akan ia adalah orang yang firasatnya benar. Sangat kasihan sama orang awam tersebut. Sangat ingin kebaikan bagi orang tersebut. Ini orang awam tertipu. Kamu ini bahaya. Saya kasihan sama kamu. Kamu tuh diikuti jin. Jinnya 2 ya. Ketakutan orang awam. Kamu harus pakai jimat ini. Jadi orang awam itu namanya orang awam. Dia dibohong-bohongi. Maka jika orang awam yang bodoh ini dan dungu ini hatinya telah dipenuhi rasa takut karena apa yang disebutkan tentangnya, maka tatkala itu hatinya berpaling dari Robnya, kemudian hatinya dan jasadnya fokus menuju sang penipu penjual jimat tersebut, bersandar kepadanya dan berpatokan kepadanya bukan kepada Allah. Lalu orang awam ini bertanya, kalau begitu apakah solusinya terhadap apa yang telah kau sebutkan? Bagaimana cara menolaknya dan mengatasinya? Seakan-akan di tangan penjual jimat yang penipu tersebutlah kemanfaatan dan kemudaratan. Maka tatkala itu harapan sang penjual jimat pun terwujudkan. Rasa tamaknya pun membesar agar orang awam yang bodoh tadi memberikan uang sebanyak-banyaknya kepadanya. Maka ia pun berkata kepada orang awam yang bodoh itu, jika engkau memberikan kepadaku uang senilai demikian dan demikian, maka aku akan menuliskan untukmu suatu penangkal, yaitu jimat, yang ditulis di kertas yang panjangnya sekian dan lebarnya sekian, secara memoles dan memperindah rayuannya. Nah, jimat ini hendaknya engkau pakai untuk menangkal penyakit ini dan itu. Lihatlah, apakah menurut anda disertai keyakinan yang seperti ini masih termasuk syirik kecil? Jadi Hafiz Hakami mengatakan jimat ini syirik kecil tapi bisa berangkat jadi syirik apa? Besar. Tatkala dia tawakalnya benar-benar kepada jimat tersebut, lupa kepada Allah. Bahkan ini merupakan bentuk penyembahan terhadap selain Allah, bentuk bertawakal kepada selain Allah dan bersandar kepada selain Allah menuju kepada perbuatan makhluk. Lalu penjual jimat pun menulis sedikit Al-Qur'an di raja-raja yang telah ia tuliskan tadi. Demi Allah tidak ada musuh-musuh Islam yang menghina Al-Qur'an seperti penghinaan yang dilakukan oleh mereka para penjual jimat yang mengaku Islam. Demi Allah tidaklah turun Al-Qur'an kecuali untuk dibaca dan diamalkan, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, dan semuanya dari Rabb kita. Sementara mereka para penjual jimat telah menggagalkan ini semuanya dan telah membuang ini semua di belakang mereka. Mereka tidaklah menjaga Al-Qur'an melainkan hanyalah tulisannya. Harusnya Al-Qur'an dibaca malah dibuat jadi pegangan dan macam-macam. Sisanya baca sendiri ya. Tapi demikian saja. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Allah Ta'ala alam.
besok, masih 15 menit. Ustaz, sekarang banyak dijual kalung gelang kesehatan, apakah termasuk jimat? Kita bilang, kalau memang ternyata itu terbukti secara medis, direkomendasi oleh seluruh para dokter, sudah terbukti secara medis menurut pakar para dokter, bukan menurut para penjual ya. Karena bisa jadi penjual tersebut mengatakan dokter ini mengatakan demikian, ini dokter-dokter penjual ya. Nah, kita ingin secara medis internasional sudah terbukti bahwasanya ini benar-benar benar-benar bisa menyembuhkan, ada pengaruh secara medis, maka tidak apa-apa, maka itu bukan jimat. Tapi selama semua itu hanyalah berasal dari perkataan para penjual, maka sebaiknya ditinggalkan. Saya tidak mengatakan jimat, tapi saya katakan sebaiknya ditinggalkan. Tapi kalau benar-benar dokter sudah mengakui secara medis bisa dibuktikan secara ilmiah, maka tidak mengapa, maka itu salah satu bentuk pengobatan. Contoh, orang jemaah haji banyak pakai gelang. Fungsinya apa? Bukan pengobatan, supaya enggak hilang. Terbukti kalau pakai itu kalau hilang bisa ketahuan di mana lokasinya. Ya itu tidak apa-apa, itu bukan jimat. Berarti gelang ada fungsinya. Selama gelang itu fungsinya benar, sesuai dengan medis, bisa dibuktikan secara ilmiah, maka itu bukan jimat. Tapi selama itu hanya katanya dan katanya, sebaiknya ditinggalkan. Ibu saya punya banyak jimat. Tanpa sepengetahuan ibu saya buang jimat-jimat tersebut. Suatu ketika ibu saya menanyakan, saya jawab saya tidak tahu. Kalau saya jawab dibuang pasti marah. Apakah saya berdosa sama ibu saya? Mudah-mudahan tidak. Repot ya, memang repot ya. Ya, repot. Saya pernah menemukan di beberapa rumah makan yang saya datangi. Mereka menempelkan di dinding kertas bertulisan Arab yang saya tidak tahu dari Al-Quran apa tidak. Apakah itu jimat? Tidak, belum tentu jimat. Terkadang mereka menjadikan Al-Quran sebagai hiasan. Belum tentu apa? Jimat. Ya. Makanya belajar bahasa Arab biar tahu jimat atau bukan. Apakah boleh makan makanan dijual oleh mereka? Boleh, tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah ya. Beberapa teman saya sedang menjalankan program kehamilan, menjalani terapi ruqyah. Apakah itu diperbolehkan? Apakah tertundanya kehamilan disebabkan dari sihir? Saya tidak tahu ya. Saya tidak tahu. Tapi seorang ruqyah sambil menjalani pengobatan medis ya. Ruqyah itu obat ya. Obat dari segala penyakit ya. Tidak harus ada jinnya, tidak harus karena sihir, tidak harus. Maka kita boleh berobat dengan ruqyah ya. Boleh dengan, kalau ternyata kandungan sakit, boleh meruqyah, enggak ada masalah. Tapi kalau ada terapi ruqyah, saya ragu juga ini apa hubungannya terapi ruqyah dengan apa? Hamil ya. Kecuali orang itu sakit. Orang itu sakit boleh kemudian diruqyah. Tapi kalau terapi ruqyah bagi orang hamil, maksudnya apa ya? Maksudnya apa ya? Saya enggak tahu ya. Bolehkah kita membaca Al-Fatihah ditiup di air di gelas dan mendoakan anak menjadi anak yang soleh? Nah, kalau anak kita sakit, kita baca Al-Fatihah, tiup di gelas, kita minum kan apa? Kalau anak soleh, kita doain salat malam. Ya. Tanpa harus antum meludahi. Ini ruqyah, orang ruqyah biasanya sakit. Orang apa yang sakit. Kalau enggak sakit, tidak perlu di ruqyah. Kamu kayaknya ini ya, belum dapat hidayah, sini saya ruqyah. Tidak hidayah, doa sama Allah supaya dapat hidayah. Kalau dia sakit perut, itu kita ruqyah. Ya. Kalau enggak dapat hidayah, kita ruqyah, enggak, bukan begitu caranya dengan didoakan. Anak kita doakan, salat malam kita doakan. Ya. Saya masuk ke sebuah salon wanita, lalu saya membeli paket perawatan lulur yang harus menanggalkan baju sehingga aurat terlihat. Apakah tidak boleh kita buka aurat kecuali darurat. Wanita auratnya sama dengan laki, di antara wanita dan wanita, ya, yang benar auratnya sama, ya, dia itu dari pusar sampai ke paha, ya. Di atas ini tidak, di antara wanita, tapi seorang wanita di antara mereka kesopanan, tetap dengan menutup dadanya, tetapi seandainya dalam kondisi perlu dia lulur di dada enggak ada masalah. Tetapi antara pusar sampai ke paha, terutama sampai ke itu adalah aurat, tidak boleh dibuka kecuali dalam kondisi apa? Darurat, ya. Ya, pengobatan enggak apa, haja enggak ada masalah, haja. Ya, tapi dibuka secukupnya, yang perlu apa? Dibuka ya. Karena sebagian orang ini kalau sudah, saya punya kawan dokter, dia cerita ya. Ada orang berjilbab, kemudian berobat, dia dokter laki-laki, diantar oleh
ibunya ya. Terus dokter ini teman saya tanya, "Apa penyakitnya, Bu?" "Oh, telinganya begini begini begini." Kata dokter, "Oh, sudah saya kasih obat." Kata ibu ini, "Lihat dong, Dok, masa cuma didengar aja?" "Enggak perlu, saya sudah tahu." Enggak lihat, Dok, dia malah dibuka." Jadi orang itu kalau sudah sakit dia menganggap semuanya boleh apa? Jadi enggak, tetap aja yang boleh dibuka hanya yang darurat, yang diperlukan. Selain itu maka tidak boleh dibuka. Kalau yang perlu dilihat telinganya, lihat. Kalau enggak perlu. Sakit apa? Pilek. Ya sudah, jangan lihat mana hidungnya coba. Coba dibuka congornya, ngapain? Kalau udah tahu tuh obat pilek, orang pilek di mana-mana begini, udah kasih obat pilek selesai, enggak usah dibuka mulutnya, buka ininya, buka hidungnya, ya sudah. Kecuali dokternya minta untuk dilihat karena ada suatu suaranya agak aneh misalnya, perlu dilihat lubang hidungnya, enggak ada masalah. Tapi kalau enggak perlu ya enggak perlu dibuka. Karenanya lulur, kalau kita bisa bagian tertentu kita yang gosokkan sendiri, kita gosokkan sendiri. Ya. Saya bagian di bawah pusar, kita gosokkan sendiri. Kalau di bawah pusar kita gosokkan sendiri. Oleskan sendiri maksudnya. Bolehkah saya mengajak ruqyah bersama istri? Karena sering terjadi pertengkaran. Istrinya di ruqyah. Suka ngomel. Sini kamu saya ruqyah. Kamu juga saya ruqyah, Mas. Kenapa? Kamu pelit. Mungkin ada jin pelit dalam dirimu. Sudah. Yang penting bangun sholat malam, bareng sholat berdoa, insya Allah hilang semua itu ya. Ya masalahnya mungkin istrinya kurang rajin ibadah, suaminya juga kurang rajin ibadah. Istrinya suka ngomel-ngomel di ruqyah ya. Bagaimana jika istri mengucapkan minta cerai? Ya, jangan dengarin perempuan seperti itu. Saya sudah bilang tadi, lebih banyak nenek sihir daripada kakek sihir. Perempuan itu perasaannya terlalu dalam. Maka dia bilang ceraikan aku, jangan didengerin ya. Dia itu lagi apa? Lagi konslet. Jangan. Nanti kalau dia udah baik lagi dia enggak begitu. Cuma lagi konslet dia enggak mikir panjang, ngomong di hatinya tanpa dia pikirkan dampak dan akibatnya. Bayangkan ada perempuan sudah umur 50. Ceraikan aku. Dia enggak tahu kalau dia cerai jadi janda enggak ada yang mau umur 50. Tapi dia nekat aja, ceraikan aku. Emang kamu aja yang bisa kawin, saya juga bisa kawin. Siapa yang mau sama kamu? Tapi kita jangan ngomong gitu, diam aja. Kalau bilang siapa yang mau sama kamu, dia tambah ceraikan aku, dia tambah pede ya. Udah diam aja, ya udah ya kamu masih cantik kok, masih banyak yang mau. Ya, udah diam aja, jangan diikuti. Kalau perempuan bilang ceraikan aku, jangan diikuti. Apakah Ustaz yang meruqyah seorang hanya dengan doa berbahasa Indonesia? Berdoa langsung kepada Allah. Boleh, enggak ada masalah. Jadi ruqyah itu boleh dengan bahasa yang penting kita pahami. Dia berdoa, "Ya Allah, sembuhkanlah hamba-Mu ini," misalnya. Yang penting jangan sampai ada jampi-jampi atau mantra-mantra. Dia gabungan antara Al-Qur'an, kemudian di tengahnya dia berdoa kepada Allah, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Bahasa Arab, yang penting bahasa dipahami, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menghilangkan jin yang asalnya dari turunan dari kakek? Katanya bisa diturunkan jin ke keturunan. Jadi di ruqyah, kalau kita tahu diganggu jin, misalnya ada indigo tahu ini, tahu anu ini, biasanya ada jinnya. Di ruqyah enggak apa? Di ruqyah. Tapi tidak harus ya. Kalau dia tidak terganggu ibadahnya, jinnya, ya. Tapi kalau di mode ruqyah lebih baik sehingga dia bisa lebih normal hidupnya. Apakah cara-cara ruqyah syar'i bisa dilakukan kepada non muslim? Boleh, kita boleh meruqyah siapa saja. Dan muslim juga. Itu pengobatan. Ruqyah adalah pengobatan, kita boleh sebagaimana kita boleh mengobati orang kafir, kita boleh meruqyah juga orang kafir. Baik, demikian saja kajian kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallah bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis bijak, meneduhkan hati, mencerahkan jiwa.